Trent Alexander-Arnold persembahkan kemenangan Real Madrid atas Dortmund untuk mendiang Diogo Jota, mantan rekan setimnya di Liverpool yang tewas dalam kecelakaan mobil beberapa hari lalu. Alexander-Arnold, yang baru bergabung dengan Real Madrid untuk kompetisi ini, tampil perdana sejak kabar duka tersebut. Dengan hati berat, ia tetap turun ke lapangan dan bahkan mencetak assist gol kedua untuk Fran Garcia. Madrid sempat unggul 3-0 sebelum Dortmund membalas 2 gol di masa injury time. Skor akhir 3-2 cukup untuk mengantarkan Los Blancos ke babak semifinal. Dalam wawancara setelah laga, Alexander-Arnold terlihat jelas berusaha menahan emosi. Ia mengungkapkan betapa beratnya tampil dalam kondisi kehilangan seseorang yang sangat dekat dengannya. Ini sangat sulit, tapi saya harus tetap profesional. Saya yakin Diogo ingin aku bermain dan memberikan semangat, bahkan mungkin bercanda tentang asis tadi, ujarnya kepada DAZN. Trent juga menyampaikan duka mendalam bagi keluarga Jota, termasuk istri, orang tua, dan ketiga anak almarhum. Dia adalah sosok yang selalu menghangatkan ruangan dengan kehadirannya. Kami berbagi ruang ganti selama 5 tahun, menciptakan banyak kenangan indah di dalam dan luar lapangan. Dia tak akan pernah terlupakan. Alexander-Arnold mengapresiasi dukungan dari komunitas sepak bola global yang turut berduka. Melihat semua klub dan fans bersatu memberikan cinta dan dukungan bagi keluarga Jota sangat mengharukan. Ini masa yang sangat berat bagi mereka. Sebelumnya, ia juga telah mengunggah tribute untuk Jota di media sosial, menyebut sang sahabat sebagai orang yang penuh cahaya dan selalu membawa kebahagiaan. Meski meraih trofi, momen ini terasa pahit bagi Alexander-Arnold. Namun ia membuktikan dedikasi sebagai pemain profesional sekaligus ketulusannya sebagai seorang teman. Hari ini saya bermain untuknya. Saya yakin dia ada di sini bersama saya, menyaksikan segalanya. Real Madrid mau tukar Camavinga dengan Vitinha, Rodrigo calon pengganti Musiala. Real Madrid dilaporkan tengah menyusun strategi besar untuk mendatangkan Vitinha dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang asal Portugal tersebut dianggap sebagai kandidat ideal untuk menjadi pengatur tempo baru di lini tengah Los Blancos, menggantikan peran jangka panjang Luka Modric yang mulai menepi dari pusat permainan. Menurut laporan berita dari Defensa Central, klub ibu kota Spanyol itu menilai Vitinha sebagai tambahan yang sempurna untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Namun, ada satu rintangan besar. Kontrak Vitinha di PSG masih berlaku hingga 30 Juni 2029 dan klub asal Prancis tersebut tidak menunjukkan keinginan untuk menjual sang pemain dalam waktu dekat. Meski peluang tampak kecil, Real Madrid tidak sepenuhnya menutup kemungkinan. Jika situasi berubah, atau jika PSG mulai tertarik dengan pemain mereka, Madrid siap bertindak cepat. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memasukkan Eduardo Camavinga dalam paket transfer. Camavinga, yang selama ini kesulitan mendapatkan tempat reguler di skuad utama, telah lama masuk dalam radar PSG. Proposal Madrid dikabarkan akan bernilai total 1,9 triliun rupiah, termasuk Camavinga di dalamnya. Bagi PSG, ini mungkin jadi tawaran menarik, mengingat nilai pasar Camavinga masih tinggi dan kontribusinya di level Eropa cukup konsisten. Dengan selesainya turnamen Piala Dunia antar klub, Madrid melihat ini sebagai waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa keputusan tetap akan diambil secara bijak, bukan karena tekanan atau harga yang melambung tinggi. Sementara saga Vitinha terus dikembangkan, Real Madrid juga menghadapi situasi lainnya terkait masa depan Rodrigo. Bayern Munchen yang tengah terdampak oleh cedera serius yang menimpa Jamal Musiala, dikabarkan memprioritaskan Rodrigo sebagai pengganti yang mampu bermain di sayap kiri maupun sebagai playmaker. Namun, masalah utama ada di harga. Bayern disebut siap membayar 1,2 triliun rupiah, sedangkan Florentino Perez tidak bersedia membuka negosiasi di bawah 1,9 triliun rupiah. Bahkan meski Madrid mungkin bersedia melepasnya di angka 1,53 triliun rupiah, penurunan performa Rodrigo musim lalu tetap menjadi faktor pengurang nilai di mata pembeli. Rodrigo sendiri saat ini tengah menghadapi ketidakpastian. Dia masih ingin bertahan dan membuktikan diri, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dia mulai kehilangan tempat.
Dalam laga perempat final Piala Dunia antar klub melawan Borussia Dortmund, misalnya, dia hanya bermain selama 5 menit, sebuah indikasi nyata bahwa posisinya tak lagi aman. Di tengah minat dari Bayern dan juga Arsenal, Rodrigo mulai dihadapkan pada pilihan, terus bertahan dan berjuang di klub yang dia cintai, atau membuka lembaran baru di tempat yang memberinya menit bermain lebih banyak.